dulu mesinnya segede ruangan ini Pak, ya sekarang udah kecil ini udah 8 core ya, tumpuk-tumpuk udah jadi cluster Pak. Nah ini menjadi iklim yang bagus untuk industri dan kesempatan ya. Nah terapannya memang yang klasik sekali ya seperti ini Pak ya, mulai dari oil, gas dan sebagainya ya. Kalau Anda lihat di drilling itu kan untuk komputasi deteksi apa ada minyak atau enggak kan harus pakai paralel nih Pak. Jadi datanya itu memang dari satelit, kemudian ditembak sana, dia nggak mungkin hitung dari dia punya MDJ itu, tapi dia lempar ke satelit untuk hitungin kira-kira ada minyak atau tidak. Nanti di kembalian tinggal bilang, oh ada minyak sekian-sekian, dengan menghitung seperti ini ya. Jadi memang klasiknya seperti ini digunakan industri-industri yang high-tech ya. Tapi sekarang sudah mulai boom industri, mulai dari finance, bioinformatik ya, kemudian chemistry, digital content itu sudah mulai Pak. Jadi kalau YouTube itu sudah mulai seperti itu. Lalu kalau kita upload, katakanlah size-nya itu 1024x768, kemudian 32 color ya. Nah itu ketika di-upload dia akan membuat sedemikian dari formatnya dia. Kalau Bapak bayangkan itu cuma sequential ya mati itu YouTube itu di belakangnya ada customer. Jadi dia di-upload maka dia kan nggak bisa langsung, dia ada nunggu waiting apa untuk melakukan ini. Itu belakangnya ada kalau Bapak lihat di arsitekturnya dia, belakangnya ada untuk melakukan komputasi perubahan dari format ini ke format itu. Nah, termasuk mahasiswa saya juga bikin seperti itu Pak. Jadi pakai Windows PC, saya punya file MP4 dengan size sekian, kedalaman sekian ya, warnanya sekian, nanti jadi format sekian, format ini dan sebagainya. Tujuannya apa sih? Multimedia sekarang sudah mulai ramah. Kalau dulu kalau kita melihat streaming, katakanlah bandwidth kita masih bandwidth yang speedy Pak, ya kita lemot Pak. Karena si server streaming itu tidak peduli apakah bandwidth Anda itu kecil atau besar. Saya hantam ini dengan streaming yang cukup gede. Tetapi sekarang streaming jauh lebih ramah. Jadi ketika one customer-nya atau klien itu melihat bandwidth-nya kecil, maka gambar streamingnya itu atau video streamingnya dikecilin resolusinya, bitrate-nya juga kecilin. Ya jadi mungkin agak kualitasnya nggak begitu bagus. One bandwidth-nya yang udah gede itu sudah mulai ini. Nah, di Microsoft sendiri sudah ada namanya AES Streaming ya. Itu plugin daripada web servernya Microsoft itu. Kemudian konversinya memang tidak ada di Microsoft. Ada bisa gabung besar, mau cluster seperti ini dan sebagainya. Di dunia development juga ada Pak, namanya project build. Jadi kita bisa compile satu project yang cukup gede ya. Itu kalau kita compile secara sequential ya lama. Tapi kita sudah bisa memastikan bahwa build-nya itu sudah paralel. Dan ini compilernya sudah support. Ya, tidak semua bisa untuk itu ya. QA, testing ya, semua sudah pakai paralel. Kemudian game industri itu sudah mulai. Untuk yang multiplayer game itu sudah pakai seperti itu Pak ya. Lihat case tadinya dari mereka. Nah, satu hal yang menarik juga tentang data sendiri. Ya, data sendiri juga hasil eksperimen, simulasi, archive, literatur juga terlalu besar sekali sekarang Pak. Ini karena didrive oleh informasi yang cukup besar. Ya, makin tahun makin ini informasi cukup besar. Sekarang problemnya adalah gimana menyimpannya, gimana searchingnya. Ya, kalau Bapak query biasa ya, kalau database-nya nggak support paralel nggak bisa. Biasanya kalau database server yang enterprise itu sudah support by default Pak ya. SQL Server, Oracle itu sudah support. Ketika dia di situ ada 8 core ya, dia akan deteksi untuk komputasinya 88 dipakai. Tapi kalau yang komputasi database yang biasa ya nggak bisa, dia nggak bisa. Itu balik lagi ke programming itu. Jadi aplikasi itu belum siap. Nah nanti kita lihat di hari kedua bagaimana kita melakukan programming query tapi paralel ya, karena di .NET sendiri sudah ada namanya parallel queue. Jadi kita query tapi berbarengan. Ini juga mau capai
performa yang cukup ya. Nah, selain itu juga ada masalah data pipeline ya. Jadi beberapa data row yang cukup banyak ya. Jadi misalkan data satelit Anda ubah menjadi gambar ini, reporting ini dan sebagainya, ini juga data ini dan sebagainya. Nah, proses konversi inilah memerlukan waktu yang cukup lama kalau Anda tidak menggunakan mesin yang cukup bagus dan komputasi juga makin ini ya. Saya ingat waktu kalau Anda lihat videonya di APC versi pertama rilis itu ya, Bill Gates itu mendemokan bagaimana Windows HPC itu integrate dengan MATLAB ya. Nah, jadi ketika itu dia membuat pengenalan pola gitu ya. Jadi MATLAB itu sebagai engine untuk melakukan komputasi pengenalan patternnya, polanya. Kemudian komputasinya dilempar ke bawah ke HPC-nya, nanti hasilnya akan post back ke MATLAB-nya sendiri sehingga dia akan hasilkan gambar ya sesuai seperti itu. Dan kalau Anda lihat MATLAB sekarang 2009 ke atas, itu sudah ada centangannya pilih connect ke Windows HPC server. Ya, sudah ada semua seperti itu, ya. Bahkan kalau misalkan saya tunjukkan di sini, ini ya. Jadi memang para sekarang sudah mulai ini Pak, jadi ini sudah menjadi kesempatan bagi kita bagaimana kita utilize kondisi seperti ini. Jadi kalau Bapak lihat ini Excel juga ya, ini Excel 2010 ya. Jadi semenjak 2010 ini Microsoft sudah aware bahwa ini namanya istilahnya client computing atau user computing kalau ada di Wikipedia, di mana user itu juga perlu komputasi yang cepat ya, indikasi dan sebagainya. Sehingga Microsoft juga aware bahwa di sini juga harus support untuk paralel. Kalau Anda lihat opsinya di sini, kemudian Anda bisa lihat di bagian advance ya. Kemudian Anda bisa lihat di bawah sini. Ini Pak ya. Jadi, apakah ketika kita melakukan formulasi komputasi itu Excel yang melakukan lokal komputer yang melakukan komputasi atau HPC-nya? Jadi by default dia akan deteksi bahwa komputer saya itu situ ada dua core, dua prosesor. Anda bisa utilize dua-duanya atau manual, cuma satu aja. Saya lagi game nih, komputasi pas satu core, nggak boleh. Jadi kita bisa setting apakah komputasi Excel-nya itu mau manual atau langsung fully. Kalau misalkan komputer saya terkonek dengan HPC, Anda bisa deteksi tahu ini. Dia akan hidup di sini. Ya, dia bisa tahu bahwa cursor Anda ada di mana. Dan ini yang akan kita utilize di sana. Memang tidak semua VBA makro yang bisa, cuma ada beberapa item yang ini. Kalau mau kita customize bisa, yang VBA. Tapi by default yang komputasi sederhana yang function VBA itu sudah support untuk custom. Ya, ini sudah ada di 2010 ya, Pak. Ya, jadi intinya adalah sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan migrasi aplikasi India ke HPC ya, kayak dalam bentuk yang sederhana atau yang cluster yang kompleks. Ini juga akan masuk ya, kita bakal kenapa Excel 2010 tuh ya, karena ini Pak, ada namanya computational finance. Kalau Bapak searching di salah satu kampus di US itu ada jurusan khusus S2, S3 namanya computational finance, di mana itu adalah integrasi antara computer science sama economic science ya. Jadi bagaimana kita memprediksi suatu gejala ekonomi, gejala suatu apa di sana satu negara ya, itu menggunakan ini Pak. Sehingga muncul ilmu baru di sini, itu gabungan antara kebutuhan finance dengan komputasi yang cukup tinggi ya. Nah, ini juga mulai ya. Nah, itu juga karena perkembangan mikroelektronik Pak ya. Jadi sudah ada, kalau Anda lihat ininya, core-nya sudah mulai banyak kesempatannya. Nah, ini sudah mulai coba ditinggalkan single thread dan sebagainya. Nah, ini juga mulai dari aplikasi speed up sama yang core-nya. Memang by idealnya memang semakin banyak ininya ya,
makin banyak core-nya ya makin cepat speed-nya. Tapi kalau Anda lihat teorinya si orang paralel itu ya, dia akan kembali lagi, dia idealnya seperti ini, tapi ya kembali lagi ke algoritmanya. Kalau algoritmanya tidak bagus ya tidak optimal juga yang core yang banyak itu, sehingga tidak perlu banyak tidak perlu banyak core untuk melakukan komputasi yang tinggi ya. Kalau lihat seperti ini ya. Ini contoh juga kalau Anda pernah lihat seperti ini Pak ya. Ini berapa core ini Pak? Kita lihat server seperti ini Pak. Ya, ini juga 128 CPU ya. Ini saya pernah lihat ya waktu di training itu Pak, yang mainframe itu ya. Kita pakai virtualisasi seperti yang di itu ya. Jadi digunakan untuk kelas. Jadi masing-masing kelas itu kita punya server, kemudian masing-masing peserta itu dikasihkan berapa giga itu atau berapa giga memori, kemudian CPU-nya bisa kita share di sini. Jadi servernya akan bisa lihat seberapa kompleks itu. Hyper-V sendiri memang sudah support untuk paralel. Nah, sekarang masalah industrinya juga sudah mulai Pak ya. Jadi industri sekarang sudah mulai aware tentang aplikasi paralel Pak ya. Kita bisa lihat ini pemain-pemainnya ya, banyak sekali seperti ini. Semoga di sini di Indonesia juga mulai industri yang memang fokus bikin aplikasi yang support paralel. Oke, itu Pak, itu yang overview HPC Pak. Kira-kira seperti itu gambaran HPC overview-nya. Ada yang tanyakan tuh nih Pak sebelum kita masuk ke produknya ya. HPC itu jadi dia kerja di komputer yang memang banyak core-nya langsung atau di cluster seperti ini misalnya? Oke, jadi ada dua model untuk komputasi. Jadi komputasinya itu mau core-nya based on core. Artinya kalau misalkan saya punya 3 mesin, ini 2 core, ini 3, ini 2, berarti secara core itu ada sekitar 7 ya. Jadi 7 ini di-share. Jadi dia tidak melihat sebagai node-nya. Tetapi kalau misalkan kita berdasarkan node ya, maka ini ada 3. Nanti perkara ada komputasi masuk ke sini, maka dia akan bagi juga di 2. Kita nggak lihat seperti itu ya. Jadi terserah mau lihatnya sebagai node atau cluster. Sebagai node atau core. HPC-nya sendiri seperti itu. Seperti itu HPC. Melihat dalam 2 skema. Benar. Nah, kalau misalkan programmingnya sendiri itu bisa. Kalau programmingnya tidak peduli sebenarnya itu core atau node. Contohnya kalau .NET ketika saya bilang saya mau minta 2 core, ya ketika di PC itu ada 2 core ya pakai 2 core-nya. Tetapi kalau misalkan di PC-nya 1 core, ya apa terjadi? Maka .NET itu sendiri atau C, kalau C pasti nggak mau ya. Dia kan kalau memang nggak ada 2 ya nggak mau dia jalan. Tapi kalau .NET itu kalau misalkan ada 2 core, ada bilangnya mesinnya cuma 1, maka mesin itu akan bikin semacam multi-thread. Jadi dia akan turun, tapi ya dia bisa running. Nah di .NET juga bisa deteksi kalau kira-kira mesin saya ini ada 2 core atau 3 core, bisa tahu. Tinggal core panggil lagi ini saja. Oke, ada lagi tanya Pak? Ada lagi Pak?